kita mau memuji Tuhan. Sudah siap? Ya, kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena walaupun dengan ibadah online, kita masih boleh beribadah. Kita mau pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Dari awal lagi terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. jadi kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih kalau kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh beribadah meskipun hanya sendiri atau berdua, bertiga bersama saudara, bersama orang tua di rumah. Tuhan, kami percaya kami di masing-masing tempat kami boleh beribadah bersama, tetap bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, tetap bisa menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kami. Tuhan, terima kasih. Kami sebentar lagi akan lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami dimanapun berada Tuhan, guru-guru kami. Tuhan berkati sekolah mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Masih semangat? Semangat. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri dulu. Ya, bangkit berdiri, kita mau pujikan bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Oke, bentar. Mungkin adik-adik masih belum pemanasan ya, makanya masih mungkin kurang semangat gitu ya. Iya. Kita mau pemanasan dengan menyapa adik-adik. Kita mau yel-yel sekolah minggu. Masih ingat kah? Masih Masih. dong. Yang siapa Allah kita? Pasti, 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 Pasti. pasti, pasti. Dia Yesus, Dia baik, Dia hebat dan dahsyat. Yeay. Kita mau ada satu lagi. Yang apa kabar itu Kak? Coba Kak Ripka. Apa kabar? Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Oke, kita mau pujikan lagi. Datanglah ke bait-Nya. Oke, jangan ya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya
Sekarang adik-adik tadi sudah bersyukur lagunya. Bersyukurlah. Nah, sekarang kita selain bersyukur, kita juga harus memuji Tuhan dengan gerakan adik-adik. Adik-adik ingat nggak lagunya yang cuit 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 pam pam pam? Ingat dong. Ajak adiknya, ajak mamanya, papanya, karena kita pakai gerakannya nggak satu orang, tapi rame-rame ya. Nah, sekarang Kak Ripka sama Kak Pauline, mungkin adik-adik di rumah ada adiknya, ada mama, boleh diajak ya. Yuk Kak. Adik-adik sudah memuji Tuhan. Pada sore hari ini kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau pujikan, kuserahkan hidupku ya Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Bye.
siap mendengarkan firman Tuhan. Ikuti Kak Ripka berdoa ya adik-adik. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur. Pada sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menjadi pendengar firman-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus mengurapi guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita sudah banyak memuji Tuhan. Luar biasa, Tuhan baik memberi kesempatan kita untuk memuji namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita baca Alkitab. Kita buka Alkitab kita di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Berapa? Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Oke, kita buka bersama-sama. Lukas itu di Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas. Terus cari 17, pasal 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Ya, udah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. Judulnya ke-10 orang kusta ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Adik-adik, 10 orang kusta. Kusta itu penyakit yang mematikan. Pada zaman itu penyakit kusta itu sangat menakutkan. Siapa saja yang punya penyakit kusta ini, dia dikucilkan, diasingkan, tinggal di satu desa tersendiri yang isinya cuma orang-orang berpenyakit kusta. Tidak ada yang lain. Mereka yang berpenyakit kusta tidak boleh ketemu mama papa, tidak boleh ketemu sama teman-teman. Seperti saat ini. Sekarang ada virus corona, virus COVID-19. Siapa yang kena penyakit ini, dia akan diasingkan. Tinggal di rumah sakit, tinggal di tempat tersendiri, ya. Dia tidak bisa bertemu siapa-siapa kecuali perawat. Kalau zaman dulu, zamannya Yesus ini, penyakit kusta itu tidak di rumah sakit adik-adik. Enak sekarang masih ada rumah sakit, masih ada perawat yang merawat. Kalau dulu enggak. Dia diasingkan di satu desa tersendiri. Makan aja dikirim, dilempar adik-adik. Nah, karena mereka takut. Karena penyakit kusta ini menular adik-adik. Nah, adik-adik tahu? Tante Risma, lihat kan gambarnya ya. Orang yang kena penyakit kusta. Lihat nih ya. Nah, ini orang yang kena penyakit kusta. Kakinya sampai lepas protol. Kakinya protol, tangannya juga protol. Nah, itu penyakit kusta. Dan orang yang berpenyakit kusta ini badannya lemah sekali. Untuk jalan saja susah, gerakan tangan dan kakinya susah banget karena sakitnya, saking sakitnya. Nah, itu adik-adik, penyakit kusta ini belum ada obatnya saat itu. Itu yang membuat mereka dikucilkan. Seperti sekarang, COVID-19 juga belum ada obatnya. Jadi mereka harus social distancing, jaga jarak, mereka berdiri jauh-jauh. Nah ini
mereka tinggal agak jauh. Ya. Ayat 13, mereka berteriak karena jauh berteriak, gak ngomong, berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami, katanya gitu. Nah, adik-adik, Tante Risma mau lihatkan ya videonya ya. Tinggal di satu desa, namanya ini bapak ini ada di Indonesia ya, di desa Situnala ya, Pak Jono ya. Nih coba dilihat adik-adik, ini tinggal di satu desa ya, yang semuanya adalah berpenyakit kusta. Itu adik-adik, yuk lihat sebentar. Saya di Jakarta dari tahun 51. Kena lepranya Kena sakit kusta tahun 72. pertama kali kena kusta perasaannya gimana? Pertama kali ya seperti panuh, tahu panas dingin, tidak mau makan, maunya minum saja, tidur, aus, tidur minum. Itu di mana aja bekasnya tuh? Ya lepron ada apa namanya itu, ada tandanya dari punggung sama di paha sama di pipi gitu. Pada takut lah. Takut aja apa gimana? Ya takut, jadi takut, dia tidak mau menjenguk, tidak mau menegur, diasingkan gitu. Terpaksa saya pergi jauh-jauh. Dari mulung-mulung berapa, Be? Ya sehari untuk makan saja, Pak. Kalau ada pinjaman modal mah ya apa sih, ternak-ternak apa gitu, ternak ayam yang saya harapkan itu, tapi modal nggak ada. Saya punya istri Rukia Dewi ini dari tahun 82, ya alhamdulillah tidak menular, tidak apa, sampai sekarang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya karena ya gitulah, sakit kusta tidak menular sebetulnya karena sudah berobat. Memang kalau tidak berobat ya begitulah, kena kusta sama dia. Ibu nggak apa-apa tuh bapaknya kena kusta? Enggak. Tapi ibu nggak ketularan? Baik ya. Enggak. Tidak. Nah adik-adik, sekarang kita akan melihat video seorang anak yang mamanya sakit keras, mau mati. Nah ini dia, nah dimarah, nah dimarahin. Oh. Nah itu untuk mamaku katanya. Nah hop kata bapak ini, bapak yang di depan penjual mie. Dia tanya, mamamu sakit? Iya. Nah, sama bapak itu dikasih uang, orangnya dibayarin. Nah, terus dia minta anak perempuannya untuk memberi sup. Nah, terus diberikan kepada anak ini. Dia melihat bapak itu luar biasa. Tapi mamanya sakit kan, dia langsung lari. 30 tahun kemudian, nah, bapak ini masih tetap sering memberi orang miskin. Nah, ini dikasih orang miskinnya. Nah, ternyata pusing kepalanya. Satu saat dia jatuh. Dia sakit, dibawa ke rumah sakit dan hampir tidak tertolong karena penyakitnya stroke. Ya, kena di otaknya. Nih, lihat tuh,
harus membayar segitu banyaknya uang. Anaknya yang perempuan nangis. Aduh, bagaimana? Meskipun depotnya dijual pun tidak kuat membayar uang segitu banyaknya. Tuh lihat, ada foto-fotonya kepalanya ya, otaknya, gambar otaknya ya, yang banyak pecah darah di sana. Dia menangis sampai tertidur. Dia bangun, kok ada kertas, dilihat tagihan. Loh, di bawahnya, loh kok nol, tagihannya tidak ada harganya. Di bawah sendiri ditulisi, semua biaya sudah dibayar 30 tahun yang lalu dengan 3 botol obat penghilang rasa sakit dan semangkok sup Vicky. Dia ingat itu. Itulah Dokter Prajak ya. Nah, tuh anak kecil tadi sekarang menjadi dokter, namanya Dokter Prajak Arontong. Ini dia. Oke. Nah, ini sudah menjadi dokter adik-adik. Ya. Dia tidak lupa untuk berterima kasih kepada orang yang dulunya sudah menolong dia. Nah, adik-adik, kalau bapak itu dulu tidak pernah menolong si anak tadi, Prajak, dia sekarang jatuh sakit, tidak ada yang menolong. Hartanya dijual, rumahnya dijual, kedainya dijual, tidak bisa untuk membayar rumah sakitnya. Tapi karena bapak itu 30 tahun yang lalu dan setiap hari kalau ada orang yang kelaparan, dia suka menolong, maka sekarang dia menerima balasannya gitu. Dan Dokter Prajak ini, dia anak yang waktu dia kecil, waktu dia menerima obatnya itu dan supnya itu, dalam hatinya dia berkata, sewaktu-waktu aku akan membalas kebaikan orang ini. Aku mampu membalas budi kebaikannya. Itu adik-adik, kita juga harus seperti itu, ya. Itu. Sisi, iya. Kamu ikutan dari tadi? Iya dong, aku ikutan dari tadi. Aku mendengarkan ceritanya, aku juga memuji-muji Tuhan. Aku juga suka. Aku juga kepingin berterima kasih. Oh, kamu mau berterima kasih? Iya. Nah, sekarang waktunya membuka Alkitab untuk ayat hafalan. Iya, aku mau. Di mana ya ayat hafalannya? Yuk, kita buka ya. Mazmur 118 ayat 29. Iya. Nah, yuk baca. Kamu yang baca ya, Si. Kamu baca ya, Si? Iya, aku mau baca ya. Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, gitu pinter. Hafalin ya sih? Oh iya, aku mau menghafalin. Iya, sama adik-adik juga mau hafalin ya? Iya. Nah, yuk sekarang tutup mata. Kita mau berdoa. Yuk, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa. Ya. Kamu juga berdoa ya sih? Iya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah Tuhan yang mengasihi, yang berkorban untuk kami, yang menggantikan semua dosa kami. Terima kasih Tuhan,
Berkatilah mama papa, berkati mereka Tuhan, berkati. Biarlah ya Tuhan kuat kuasa surga menyertai memberkati orang tua kami, memberkati kami, dikala kami ada sendirian maupun dikala kami bersama-sama, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami ingin berterima kasih kepada Tuhan. Kami juga ingin berterima kasih kepada Mama dan Papa, saudara-saudara kami. Terima kasih Papa, terima kasih. Angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Kita akan menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah atas anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah memuji nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan, mulai saat ini sampai Engkau datang. Roh Kudus turun atas kami, kemuliaan-Mu, damai-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, supaya kami ya Tuhan meneruskan cinta-Mu kepada sesama kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. See? Amin, amin, amin. Aku beribadah, aku sembahyang kok, aku doa kok Kak. Oh iya Kak? Iya, aku berdoanya dalam hati. Oh iya, oke ya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih sudah ikut ibadah Super Saturday. Puji Tuhan. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terus saat ini kita mau Mendengarkan pengumuman. pengumuman. Ya. Yang pertama, Jangan lupa kita baca Alkitab. Terus yang kedua apa Kak? jangan lupa persembahannya ditaruh di kotak persembahan yang sudah kalian buat waktu itu. Terus yang ketiga, jangan lupa lihat Super Saturday sama Superbook yang ada di hari Minggu. Terus yang keempat apa lagi Kak ya? jangan lupa tantangannya. Apa ya Kak tantangannya? Nah, tantangannya setelah ini ya kita mau buat tantangan untuk membuat kartu ucapan terima kasih. Untuk kedua orang tua atau nenek atau kakek atau semuanya boleh. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada tulisannya untuk Mama Papa. Nah, ini ada dibuka, ada pesannya loh adik-adik. Ya, kita buka hatinya. Kita mau buka suratnya. Dudut. Lah, ini dia. Ya, ini contohnya ya. Ini contohnya. Kalian bisa membuat surat, membuat kata-kata sesuka hati kalian, sesuai apa yang kalian rasakan untuk orang yang kalian beri surat. Iya. Tuh. Ini ucapan terima kasih ya Kak ya. Ya, ucapan terima kasih. Jangan lupa. Terus yang terakhir, jangan lupa juga kita ingat untuk ayat hafalan. Nah, ayat Dari mana? hafalannya ada di mana ini Kak? Di sini. Di Mazmur 119 ayat 29. Isinya bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke. Sampai jumpa. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.